Kalau kita ngomongin Indonesia, dengan ribuan pulaunya, pasti nggak akan jauh-jauh dari jutaan kisah hantunya kan? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak-jejak paranormal yang paling bikin merinding di seluruh Nusantara. Kita ubah cerita-cerita ini jadi sebuah perjalanan visual yang jelas. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin kamu dengar kalimat ini, dibisikin persis di sebelah kuping pas kamu lagi sendirian di alam liar. Peringatan dingin kayak gini nih yang jadi salam pembuka buat seluruh penjelajahan kita ke dunia yang gak kasat mata. Dan ini baru permulaan. Pemandu kita dalam perjalanan ini adalah seorang investigator paranormal yang dikenal sebagai Bang Bru. Dia ini tipe orang yang nekat banget masuk ke sudut-sudut paling misterius di Indonesia. Dan kita udah rangkum nih pertemuan-pertemuannya yang paling ngeri. Jadi semacam tur ke dunia gaib. Oke, pemberhentian utama pertama kita, Jembatan Canggar yang udah terkenal banget angkernya. Lokasinya di Jawa Timur, dan jembatan ini tuh punya reputasi yang bikin bulu kuduk berdiri, di mana perjalanannya sendiri katanya sama bahayanya dengan legenda gaib yang ada di sana. Bahkan sebelum ketemu yang aneh-aneh, jalan menuju Canggar itu sendiri emang udah dirancang buat bikin jantung copot. Di satu sisi ada jurang curam yang dalam banget, di sisi lain ancaman longsor yang bisa datang kapan aja. Rambu bergambar tengkorak itu bukan cuma hiasan loh, tapi beneran penanda bahaya. Tapi, bagian yang paling bikin ngeri, sinyal ponsel bener-bener hilang total. Kamu bakal keputus sepenuhnya dari dunia luar. Di sini, kamu benar-benar sendirian. Penduduk setempat udah ngasih peringatan yang jelas banget. Mereka bilang timnya mending puter balik, apalagi malam udah mulai datang. Tapi ya, karena rasa penasaran, timnya tetap lanjut jalan, tanpa sadar kalau mereka lagi melangkah masuk ke jantung misteri jembatan itu. Dan disinilah, garis antara kenyataan dan hal yang mustahil mulai kabur. Dimulai dengan sebuah pertemuan yang benar-benar menentang semua logika. Ini dia misteri doppelganger klasik. Jadi gini, timnya yakin banget mereka baru aja lihat bapak ini di dekat gua di bawah jembatan. Tapi bapak itu sendiri bersumpah kalau dia udah sejam di atas jembatan nggak kemana-mana. Timnya bilang, bapak kan tadi ngobrol sama teman kami, tapi dia jawab, saya nggak punya saudara kembar, saya nggak pernah turun. Lah, terus yang di bawah tadi siapa dong? Bener-bener teka-teki yang bikin mereka ragu sama apa yang mereka lihat sendiri. Terus, di tengah sunyi, dari hutan lindung di bawah jembatan yang harusnya nggak bisa diakses sama sekali, kedengeran teriakan putus asa. Suara orang minta tolong menggema dari tempat yang seharusnya kosong. Dan, semua orang di sana mendengarnya. Nah, ini yang ngasih konteks mengerikan. Area ini ternyata secara historis dikenal sebagai jalur tengkorak. Selama bertahun-tahun, tempat ini jadi saksi banyak tragedi. Semacam tempat pembuangan jenazah. Sejarah kelam inilah yang mungkin nggak cuma ngasih reputasi buruk ke jembatan itu, tapi juga seolah-olah menyelimuti udaranya dengan aura kesedihan. Mungkin ini juga yang ngejelasin jeritan minta tolong dari bawah sana. Cerita seram di jembatan Canggar itu ternyata cuma satu kepingan kecil dari mozaik supernatural yang jauh lebih besar yang tersebar di seluruh Nusantara. Sekarang, kita tinggalin Jawa sejenak dan kita lanjut perjalanan ke pulau-pulau lain. Di sana, bisikan dari dunia gaib muncul dalam wujud yang berbeda, tapi sama-sama anehnya. Di sebuah rumah terpencil, ada satu keluarga yang tiap malam ngalamin ritual yang gak bisa mereka pahami. Anak laki-laki mereka sering berinteraksi sama satu sosok yang dia sebut Mbak Cantik, semacam teman bermain gaib yang cuma bisa dilihat sama dia. Nah, yang bener-bener luar biasa itu, apa yang terjadi selanjutnya? Seperti misalnya kalian lihat, anak ini tuh jalan sambil tidur. Tapi ini bukan jalan sambil tidur biasa. Dengan mata terpejam, dia bisa dengan lincahnya ngindarin semua rintangan di jalannya seolah-olah dituntun sama tangan yang gak kelihatan. Dan tujuannya selalu sama, jalan ke arah jalur pendakian gunung di tengah malam buta. Perjalanan kita sekarang lanjut ke Pulau Bali, tapi bukan ke pantai-pantai wisata. Kita ke desa kuno Trunyan, rumah bagi salah satu tradisi pemakaman paling unik dan, ya, cukup bikin merinding di planet ini. Di sini, siklus hidup dan mati itu terasa deket banget dan kelihatan jelas. Pemakaman ini cuma menampung tepat 11 jenazah pada satu waktu. Jadi, kalau ada orang baru yang meninggal, jenazah yang udah paling lama disemayamkan bakal dipindahin. Tulangnya digabungin sama tumpukan tulang leluhur buat ngasih ruang. Ini benar-benar pengingat soal kefanaan yang sangat gamblang dan gak terlupakan. Suasana di sini tuh semacam paradoks buat indera penciuman kita. Kalau hari lagi kering, ada pohon keramat namanya tarumenyan yang secara ajaib bisa ngilangin bau busuk apapun. Tapi begitu hujan turun, aroma kematiannya jadi kuat banget sampai menyebar ke seluruh penjuru, memenuhi udara. Penjelajahan kita sekarang bergerak lebih jauh lagi dari sekedar hantu dan tradisi kuno. Kita bakal masuk ke wilayah yang lebih gelap, mulai dari makhluk mitos dalam cerita rakyat sampai ke karya nyata yang mengerikan, dari
monster berwujud manusia. Di Thailand, tim ini nemuin jenis horor yang levelnya beda. Kelihatannya sih cuma taman patung yang tenang, tapi nyatanya ini adalah ciptaan mengerikan dari seorang pembunuh berantai. Dia tega nyembunyiin sisa-sisa jasad korbannya di dalam karya seninya. Ini contoh nyata yang bikin ngeri, tentang gimana kegelapan bisa bersembunyi persis di depan mata kita. Balik lagi ke Indonesia, kita dengar cerita pribadi dari salah satu teman Bang Bro. Dalam cerita rakyat, kuyang itu makhluk jadi-jadian berbentuk kepala dengan organ dalam yang menggantung, yang katanya memang sang ibu hamil atau bayi. Ceritanya berawal biasa aja, seorang tetangga bawain makanan selama 6 hari. Tapi di hari ke-7 kelakuannya jadi aneh. Malam itu, warga udah curiga dan masang jebakan. Seperti yang kelihatan di lini masa ini, mereka menyaksikan makhluk mengerikan itu berusaha masuk rumah. Meskipun mereka sempat menyergapnya, kuyang itu berhasil kabur ke dalam kegelapan, ninggalin teror di belakangnya. Jadi, setelah ngelewatin semua perjalanan ke tempat-tempat gelap kayak gini, apa sih yang bisa kita pelajari? Apa poin penting yang harus kita pahami? Menurut Bang Bro, kuncinya justru bukan pas kita lagi aktif nyari hal-hal paranormal. Dia percaya pengalaman-pengalaman ini paling sering terjadi justru pas pertahanan kita lagi lengah. Kalau kita lagi fokus, pikiran logis kita kan yang megang kendali. Tapi di saat-saat santai, kita jadi lebih terbuka, lebih rentan buat ngerasain hal-hal di luar selubung realitas normal kita. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Apa tempat-tempat ini beneran berhantu? Atau jangan-jangan kisah-kisah ini soal bisikan doppelganger dan penuntun gaib sebenarnya lebih sedikit mengungkap tentang dunia supernatural dan malah lebih banyak mengungkap tentang sudut-sudut misterius yang ada di dalam pikiran kita sendiri.